Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra, mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 6 FKIP UHK. Sekali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran terpadu. Yang pertama, pengertian pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu menurut Prabowo dalam Saifuddin Sabda tahun 2003 mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai proses yang mempunyai ciri, yaitu berpusat kepada anak. Proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman kepada anak. Nah, yang kedua itu ada model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty tahun 1991 terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama itu ada model fragmented atau penggalan, yang kedua model kognitif atau keterhubungan, dan yang ketiga ada model nested atau sarang, yang keempat model sequenced atau pengurutan, yang kelima ada model SAR atau irisan, yang keenam model webbed atau jaringan laba-laba, yang ketujuh model threaded atau bergalur, yang kedelapan model integrated terpadu, model immersive terbenam, dan yang terakhir ada model networked jaringan kerja. Selanjutnya itu ada aspek perkembangan anak. Aspek perkembangan anak ini ada 6. Yang pertama itu ada nilai agama dan moral, yang kedua fisik motorik, dan yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, dan kelima sosial emosional, dan keenam ada seni. Nah, aspek perkembangan anak ini ada di STTPA. Untuk capaian perkembangan anak usia 4-5 tahun pada kelompok A di RA Askia. Nah, untuk perkembangan nilai agama dan moralnya sudah terlihat. Contohnya, ketika anak-anak melakukan sholat duha, mengucapkan salam, dan membaca doa-doa harian. Nah, itu untuk aspek nilai agama dan moral. Kalau untuk aspek perkembangan fisik motorik ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Nah, kalau contohnya motorik kasar, anak sudah mampu menirukan gerakan seperti gerakan binatang, pohon tertiup angin, dan pesawat terbang, dan melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara koordinasi. Itu untuk motorik kasarnya. Kalau untuk motorik halusnya, anak sudah mampu membuat garis vertikal, horizontal, lengkungan kiri atau kanan, miring kiri atau miring kanan, dan lingkaran. Dan anak sudah mampu menjiplak bentuk. Nah, jadi untuk fisik motorik kasar dan halusnya, ini anak usia TKA sudah mampu menirukan macam-macam gerakan tersebut. Dan untuk perkembangan kognitif anak, yaitu anak sudah mampu mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya anak-anak sudah mengenal gerimis, hujan, gelap, terang, tentram, dan sebagainya, dan mengetahui banyak sedikit, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau ukuran, mengenalkan lambangan, bilangan, dan mengenal lambang huruf. Itu untuk kognitifnya, anak sudah mampu mengenal bentuk warna, mengenal bentuk huruf, dan mengenal bentuk lambang bilangan. Nah, kalau untuk perkembangan bahasa, anak sudah mampu mengerti 2 perintah saat bersamaan. Misalnya seperti simpan tas di tempatnya atau waktunya belajar. Itu anak-anak sudah bisa.
atau menyebutkan simbol-simbol, menceritakan kembali apa yang sudah ia dengar. Jadi apa yang sudah guru ceritakan kepada anak, anak akan menceritakan kembali apa yang sudah mereka dengar. Dan bisa juga anak menambahkan kata-kata tersebut. Itu untuk aspek perkembangan bahasa anak. Kalau untuk perkembangan sosial emosional, anak sudah mampu menunjukkan rasa empati, mau berbagi, menolong, membantu temannya. Anak sudah sabar ketika mengantri menunggu gilirannya. Nah, contohnya di sini, misalnya anak-anak mengantri dalam mencuci tangan atau menunggu giliran dipanggil oleh gurunya untuk maju ke depan untuk menulis. Di sini anak-anak sudah mampu dalam perkembangan sosial emosionalnya. Kalau untuk perkembangan seni, anak sudah mampu memilih jenis lagu yang mereka sukai dan anak sudah mampu menyelesaikan hasil karyanya seperti mewarnai atau menggambar. Jadi maksud di perkembangan seni ini, anak-anak sudah mampu nih, sudah bisa memilih lagu-lagu apa yang mereka sukai, atau misalnya mereka mewarnai masjid dan mereka bisa mewarnainya dengan baik, dengan bagus warnanya, dan di situ anak-anak sudah bisa. Nah, itu untuk perkembangan seninya. Kalau untuk perkembangan akademis di RA Askia seperti matematika permulaan, kemampuan membaca dan kemampuan menulis sudah terimplementasikan. Di sini kemampuan matematika permulaan yaitu ilmu atau konsep-konsep yang dapat dipahami anak secara sederhana atau mudah tentang bilangan, aljabar, penggolongan, pola, geometri, atau pengukuran. Nah, hal ini diterapkan di RA Askia. Nah, adapun untuk materi, media, metode, sumber belajar yang digunakan. Nah, materi di sini yang digunakan adalah korespondensi 1:1. Untuk medianya yang digunakan adalah saku bilangan. Nanti anak-anak mencocokkan kalau ada angka 1 dan anak-anak juga akan memberikan benda 1 ke angka yang 1 atau angka 2 anak-anak memberikan benda 2 ke angka yang 2 dan selanjutnya. Nah, yang ketiga itu ada metode yang digunakan bermain, tanya jawab, dan demonstrasi. Kalau untuk sumber belajarnya dari APE, guru sejawat, dan teman sekolah. Nah, itu untuk kemampuan matematika permulaan di RA Askia. Adapun untuk kemampuan membacanya, kemampuan seseorang dalam merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian serta mengingat bahan yang dibacanya. Nah, di sini ada materinya, yaitu materi yang digunakan misalnya tentang dokter. Nah, untuk medianya, media yang digunakan itu kartu huruf. Jadi nanti di kartu huruf itu ada huruf-huruf, misalnya huruf A sampai Z. Nanti anak-anak mencari huruf kata dokter. Nah, seperti itu. Kalau untuk metodenya, metode yang digunakan yaitu ada metode bermain, tanya jawab, bernyanyi, dan demonstrasi. Nah, untuk sumber belajarnya yaitu dari APE, guru sejawat, dan teman sekolah. Sama tadi seperti kemampuan matematika. Nah, kalau untuk kemampuan menulis, kemampuan seseorang untuk menuangkan buah pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Pada anak usia dini, kemampuan menulis awal adalah berupa huruf, angka, dan gambar awal ya.
Nah, materi yang digunakan misalnya kita mengambil tema tanaman sayur, yaitu subtemanya ada sawi. Nah, media yang kita gunakan ada cat warna, kuas, dan krayon. Nanti anak-anak disuruh untuk menulis kata sawi. Nah, untuk metode yang digunakan yaitu ada tanya jawab, bernyanyi, dan demonstrasi. Sumber belajarnya sama tadi seperti kemampuan membaca dan kemampuan matematika awal, yaitu ada sumber belajar dari APE, guru sejawat, dan teman di sekolah. Nah, itu untuk kemampuan akademis di era Askia, yaitu ada kemampuan matematika awal, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Nah, media yang digunakan pada era Askia adalah media audio, media visual, media audiovisual, media lingkungan, dan media bermain. Untuk metode yang digunakan di era Askia adalah metode bercerita, metode bercakap-cakap, bertanya jawab, demonstrasi, eksperimen, dan bermain. Nah, untuk tipe gaya belajar yang digunakan di era Askia ada tipe gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Kalau untuk sumber belajar pada Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD pada standar tingkat perkembangan pencapaian anak atau disebut STPPA, dan Permendikbud 146 pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di situ sudah lengkap untuk perkembangannya, sumber belajarnya. Itu ada di Permendikbud 137 dan 146. Nah, contoh dalam implementasinya, guru sudah menyiapkan RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian dalam satu hari yang dikaitkan dengan pembelajaran serta aspek-aspek perkembangan dimulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Setelah pembelajaran selesai, guru pun membuat evaluasi penilaian seperti penilaian harian, penilaian anekdot, dan penilaian portofolio. Nah, model yang digunakan di era Askia yaitu ada model connected. Nah, pembelajaran model terhubung ini, jadi pembelajaran connected itu atau pembelajaran terhubung. Nah, di sini hanya memadukan topik-topik yang hampir sama satu mata pelajaran atau aspek pengembangan. Nah, adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam model pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama itu pendidik menentukan tema yang dipilih dalam silabus, dan yang kedua pendidik mencari tema yang hampir sama atau relevan dengan tema-tema yang lain. Yang ketiga, tema-tema tersebut diorganisasikan pada tema induk. Nah, yang keempat, pendidik menjelaskan materi yang terdiri dari beberapa tema di atas. Yang kelima, pendidik mengadakan tanya jawab tentang materi yang diajarkan. Yang keenam, dengan demikian pendidik para anak atau siswa membentuk kelompok kecil. Yang ketujuh, dengan bimbingan pendidik pula anak atau siswa diminta mengerjakan soal yang telah dipersiapkan dan mengerjakan tugas kelompok dari pendidik. Dan yang terakhir itu ada pendidik memberikan kesimpulan, penegasan, evaluasi, dan sebagai tindak lanjut pendidik menugaskan pada siswa untuk menyusun portofolio dan dikumpulkan waktu yang akan datang. Nah, itu di era Askia pun menggunakan model kognitif atau model terhubung. Nah, pada sekolah era Askia yang dimana RA tersebut adalah tempat saya mengajar, guru sudah menyusun dan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang saling berkaitan seperti program semester
program semester atau prosem, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, dan terakhir penilaian anak yang sesuai dengan aspek perkembangan indikator dan kompetensi dasar. Nah, ini prosem, RPPM, RPPH itu saling berkaitan. Itu digunakan di RA Askia. Adapun kelebihan dari model kognitif ini ada 7, yaitu yang pertama, guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan. Yang kedua, ada dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadilah proses internalisasi. Yang keempat ada menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. Nah, yang kelima ada kegiatan anak lebih teratur untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Nah, yang keenam itu ada siswa memperoleh gambaran serta menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan secara terus-menerus. Nah, yang terakhir itu ada siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan juga siswa diberi kesempatan untuk melakukan pengalaman, tinjauan, memperbaiki dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Dan yang terakhir itu ada kekurangan model kognitif. Nah, kekurangan model kognitif ini ada 6. Yang pertama, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran yang lain. Yang kedua, masih kelihatan terpisahnya antara bidang studi, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Nah, yang ketiga itu ada tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang keempat ada memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi terabaikan. Yang kelima ada model ini kurang mendorong guru bekerja sama karena relatif mudah dilaksanakan secara sendiri. Yang keenam itu ada bagi guru bidang studi mungkin kurang terdorong untuk menghubungkan konsep yang terkait karena sukarnya mengatur waktu untuk merundingkannya atau karena terfokus pada keterkaitan konsep, maka pembelajaran secara global jadi terabaikan. Itu untuk kekurangan model kognitif. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.